Fal awwalu, adapun yang pertama kata beliau terkait dengan ta'rif atau definisi akal itu adalah al-wasful ladzi yufariqul insanu bihi sa'iral bahaim. Akal itu adalah suatu sifat yang yufariqul insanu bihi, berbeda manusia karenanya, sa'iral bahaimi, dengan semua binatang atau hewan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah masuk pada halaman 312 cetakan Darul Minhaj ya. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bayanu haqiqatil aqli wa aqsamihi. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, penjelasan tentang hakikat akal wa aqsamihi, dan juga bagian-bagian akal, macam-macam akal. Khair. I'lam, ketahuilah kata beliau, annan nasa, bahwasanya orang-orang itu ikhtalafu fi haddil aqli wa haqiqatihi, ya. Mereka itu berselisih terkait dengan batasan atau definisi akal, wa haqiqatihi, begitu juga hakikatnya akal. Ya. Wa dhahalal aksaruna, dan lupa kebanyakan daripada orang-orang tersebut, angkauni hadal ismi, ya, tentang adanya ini nama, ya, ini istilah, ya, ini akal, mutlaqan, itu mutlak, ala ma'ani mukhtalafatin, atas makna yang berbeda-beda. Ya, artinya kebanyakan daripada para ulama, orang-orang itu mereka lalai, ya, mereka lupa, ya, kalau ternyata akal itu pada dasarnya secara mutlak kata beliau itu ternyata mengandung makna yang beragam, yang bermacam-macam. Fasara dzalika, nah jadilah yang demikian itu, ya, kelupaan mereka itu sababa ikhtilafihim, menjadi penyebab perbedaan mereka. Yang sana mengatakan akal itu begini, hanya itu saja. Yang sana mengatakan akal itu begini, hanya itu saja menurut dia, dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat, ya, terjadi perbedaan pendapat, ya. Wal haqqul kashifu lil ghita'i fihi, adapun kebenaran yang menyingkap lil ghita'i, bagi penutup fihi padanya, artinya kebenaran yang menguraikan lebih jauh terkait dengan makna akal itu, yang diumpamakan sebagai sesuatu yang tertutup, ya, yang tidak banyak diketahui oleh orang, adalah annal aqla, bahwasanya akal itu sebenarnya ismun yutlaqu bil istiraki ala arba'ati ma'ani. Ya, dia adalah suatu nama atau suatu istilah yang dimutlakkan bil istiraki, dengan perkongsian, ya, multitafsir, bahasa kasarnya seperti itu, ala arba'ati ma'anin, ke atas 4 makna, ya. Jadi ada 4 makna kata beliau terkait dengan akal ini. Nah, kama yutlaqu ismul aini masalan ala ma'anin iddatin, ya, sebagaimana dimutlakkan nama al-ain, ya, kata al-ain masalan umpamanya ala ma'anin iddatin, atas makna-makna yang bermacam-macam. Jadi disamakan dengan kata al-ain, ya. Al-ain ini juga maknanya atau artinya banyak sekali. Terkadang diartikan mata, terkadang diartikan benda, terkadang diartikan diri, terkadang diartikan inti, dan seterusnya. Nah, begitu juga akal, tentunya dia mempunyai makna yang beragam, istirok, berkongsi makna. Nah, di sini kata beliau ada 4 maknanya. Wa ma yajri hadzal majra, nah, dan adapun yang berlaku seperti ini, percontohan ini, artinya yang sama dengan al-ain dalam hal ini yang mempunyai banyak makna, banyak arti. Fala yang bagi, maka tidak sepatutnya, ayut laba, untuk dicari, li jami'i aqsamihi, untuk semua bagian-bagiannya itu, haddun wahidun,
yaitu batasan yang satu, definisi yang tak satu. Jadi kata yang mengandung arti banyak, kata beliau itu, ya tidak bisa kita memponis bahwa definisinya hanya ini saja. Ya, sementara definisi yang lain, batasan yang lain itu kita tolak, tidak bisa seperti itu. Bal yufradu kullu qismin bil kasfi anhu, akan tetapi ditunggalkanlah ya kullu qismin, setiap bagiannya ya dari makna-makna yang banyak itu bil kasfi, dengan disingkap anhu darinya. Ada definisi-definisi tertentu, ada batasan-batasan tertentu sebagai satu arti pada satu kata itu. Kalau dalam konteks begini, maka definisinya begini. Kalau dalam konteks begini, maka definisinya begini. Nah, ini maksud daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Oke. Nah, fal awwalu, adapun yang pertama kata beliau terkait dengan ta'rif atau definisi akal itu adalah al-wasful ladzi yufariqul insanu bihi sa'iral bahaim. Akal itu adalah suatu sifat yang yufarikul insanu bihi, berbeda manusia karenanya, sairul bahaimi, dengan semua binatang atau hewan. Dia adalah suatu sifat yang dengan sifat itu kemudian manusia itu dikatakan tidak sama dengan hewan. Nah, wa huwa alladzi bihi, nah dialah yang karenanya ista'adda liqabulil ulumin nazariyati. Manusia itu bersiap untuk menerima ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari, ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya analisis, ilmu pengetahuan yang sifatnya teori, ya, yang bukan pasti, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi al-wasfu itulah yang kemudian membuat manusia itu kemudian punya bahasa saya potensi untuk kemudian bisa menerima ilmu pengetahuan yang sifatnya teori. Nah, wa tadbir sinaatil khafiyatil fikriyati, dan mengurus ya as-sinaati, tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan al-khafiyati, yang khafi, yang tidak semua orang tahu, al-fikriyati, yang sifatnya itu dipikir-pikirkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas harian yang membutuhkan pemikiran yang lebih dalam mengaturnya, dalam mentadabirnya, itu merupakan medan atau olahan daripada sifat tersebut. Jadi sifat itu yang kemudian membuat orang itu bersiap, dia punya potensi kemudian untuk mengatur tugas hariannya yang membutuhkan pemikiran yang lebih, membutuhkan pertimbangan yang lebih. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Wa huwa allazi, dan dialah yang aradahu al-Haris ibnu Asadin al-Muhasibi. Nah, dialah, artinya sifat inilah aradahu yang dimaksud ia oleh al-Imam al-Haris ibnu Asad al-Muhasibi, haitsu qala, ya, ketika beliau mengatakan fi haddil aqli, terkait dengan batasan akal atau definisi akal, innahu, sesungguhnya akal itu gharizatun yatahayya'u biha idrakul ulumin nazariyati. Dia merupakan suatu goriza, dia merupakan sesuatu yang tertanam pada diri seseorang, pembawaan, tabiat atau watak lah, kurang lebih seperti itu, atau biasa kita artikan sebagai insting. Yutahayya'u biha, yang dipersiapkan biha karenanya, idrakul ulumi, menjangkau ilmu-ilmu pengetahuan, mengetahui ilmu pengetahuan an-nazariyati, yang sifatnya nazari. Ya, itu perkataan daripada al-Imam al-Haris al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala terkait dengan batasan akal, yang kemudian kata Imam Al-Ghazali, definisi yang pertama inilah yang dimaksud oleh al-Imam Haris al-Muhasibi di sini, bahwa dia merupakan suatu goriza, ya, suatu potensi yang ada pada diri manusia itu, yang dengan potensi itu ya sudah ada kesiapan kemudian untuk mencerna, untuk memetakan ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya pertimbangan atau nazari di sini, atau teori bahasa kita, ya. Wa ka'annahu, dan seakan-akan dia adalah nurun, suatu cahaya, yuqdafu fil qalbi, yang diletakkan di dalam hati, bihi, dengan cahaya itulah yasta'iddu, maka hati itu bersiap, dia punya kekuatan, dia punya potensi li idrakil asyai, untuk menjangkau segala sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Nah, ya, itulah yang dimaksud dengan akal versi yang pertama ini. Jadi intinya adalah bahwa akal menurut versi yang pertama ini adalah suatu pembawaan, ya, suatu kerangka, suatu tabiat, dengan kerangka atau pembawaan tabiat itu atau insting itu
kemudian manusia itu bisa mengolah data yang dia terima oleh indranya misalnya, yang mana itu disebutkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari. Kurang lebihlah seperti itu. Khair. Walam yumsib man ankara hadza, dan tidak akan pernah insaf, ya, tidak akan pernah adil man ankara hadza, orang yang mengingkari ini, waraddal aqla ila mujarradil ulumid daruriyati, dan dia mengembalikan akal itu kepada hanya sekedar ilmu pengetahuan yang sifatnya daruri. Jadi ada pendapat, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu pengetahuan daruri, ya, ilmu pengetahuan pasti. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ilmu pengetahuan yang pasti. Nah, sebagian daripada mereka mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang mana ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya daruri. Nah, orang yang seperti ini dia sudah pasti, kata beliau, tidak akan pernah adil, dia tidak akan pernah menerima pendapat yang pertama ini. Karena di pendapat yang pertama ini dia mengatakan bahwa akal itu bukan ilmu pengetahuannya, tetapi potensi yang bisa mengolah ilmu pengetahuan, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya beliau singgung di sini bahwa tidak akan pernah diterima itu pendapat yang pertama ini oleh mereka yang berpendapat bahwa akal itu adalah ilmu daruri. Khair. Fa innal ghafila, karena sesungguhnya al-ghafila, orang yang lupa itu, ya, anil ulumi, dari ilmu pengetahuan. Jadi dia lupa, dia tidak tahu, dulu dia tahu, tiba-tiba dia lupa misalnya. Wan naima, dan orang yang tidur, yusammayani aqilaini, itu keduanya dinamakan orang berakal, bi'atibari wujudi hadhil gharizati fihima, ya, dengan pertimbangan adanya gharizah ini fihima, pada kedua orang ini. Ma'afaqdil ulum, bersama atau pada saat yang sama tidak ada al-ulum, ilmu pengetahuan itu, tidak ada ilmu pengetahuan pada keduanya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali di sini ingin membela pendapat yang pertama ini. Beliau di sini beralasan kenapa akal di sini adalah suatu gorizah, ya, karena contoh misalnya, kata beliau, orang yang lupa terkait dengan sesuatu, jadi ilmu pengetahuan itu hilang dari dia, ataukah orang yang tidur misalnya. Nah, kedua orang ini, orang yang lupa dan orang yang tidur, tetap kita mengatakan bahwa kedua orang ini adalah orang berakal. Padahal pada saat itu, pada saat dia lupa dan pada saat dia tidur, tidak ada ilmu pengetahuan di situ, tetapi tetap dikatakan sebagai orang yang berakal karena mempertimbangkan gorizah yang ada atau potensi yang masih ada pada dua orang tersebut. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam membela pendapat yang pertama ini, yang mengatakan bahwa akal itu adalah gorizah. Intinya seperti itu. Okay. Wa kama annal hayata gorizatun, dan sebagaimana hayata, ya, hidup itu gorizatun, adalah suatu gorizah, satu potensi. Biha, dengan hidup ini, yatahayyaul jismu, itu bersiap raga ini, lil harakatil ikhtiyariyati, untuk bergerak sesuai dengan keinginan, wal idrakatil hissiyati, dan menjangkau atau mengetahui sesuatu yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya bisa diindra, kurang lebih seperti itu, seperti melihat, mendengar, mencium, merasakan panas, merasakan dingin. Ini disebut dengan idrakatul hissiyah. Nah, kenapa manusia bisa seperti itu? Karena di diri manusia itu ada yang namanya al-hayat, ada yang namanya kehidupan, yang mana kehidupan inilah yang disebut kemudian oleh beliau dengan istilah al-ghorizi, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Okay. Nah, fakadzalikal aqlu, demikian juga akal, kata beliau, gorizatun, dia adalah gorizah, biha, dengannya, dengan akal tersebut, tatahayya'u ba'dul hayawanati, ya, bersiaplah sebagian daripada hewan tersebut, ya, dalam hal ini manusia, lil ulumin nazariyati, ya, untuk mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari. Ya. Nah, walau jaza ayyusawwa bainal insani wal himari fil gharizati. Nah, andai boleh, kata Imam Al-Ghazali, untuk menyamakan antara manusia dengan himar fil gharizati wal idrakatil hissiyati, ya, terkait dengan gharizah dan idrakah hissiyah, pengetahuan yang sifatnya indrawi. Nah, fayuqalu, maka akan dikatakan la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya, ya, antara manusia dengan himar tersebut.
sama-sama memiliki garizah, sama-sama memiliki idrakatul hissiyah. Illa, kecuali hanya saja annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bihukmi ijra'il adati yakhluqu fil insani uluman wa laysa yakhluquha fil himari wal bahaim, ya. Hanya saja bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan hukum berlakunya adat, artinya sesuai dengan hukum kebiasaan. Itu yakhluqu, Allah menciptakan fil insani pada manusia uluman, ilmu-ilmu pengetahuan, wa laysa yakhluquha fil himari wal bahaim, yang ia tidak ciptakan ilmu pengetahuan itu pada himar dan juga hewan. Nah, jadi Imam Al-Ghazali di sini ingin membuka sedikit pandangan kita atau pikiran kita. Kata beliau, andai kata manusia itu boleh disamakan dengan himar, walaupun faktanya tidak bisa disamakan, ya, maka ya tidak ada perbedaan antara keduanya, manusia dan himar itu, terkait dengan gerizah dan idrakatul hissiyah. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Dalam hal ini manusia itu dia punya nilai lebih dalam hal ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari, yang Allah ciptakan pada diri manusia tersebut, yang dia tidak ciptakan pada hewan tersebut. Itu saja perbedaannya, sedikit sekali, sedikit perbedaannya. Dalam hal ini manusia bisa menimbang-nimbang, manusia bisa berteori, ya, sementara binatang tidak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bisa, kata beliau, disamakan seperti itu, maka la jaza, boleh juga ayusawa, untuk menyamakan tentunya bainal jamadi wal himari, antara benda mati dan juga himar, fil hayati, terkait dengan hidup, ya. Jadi kalau memang manusia kasusnya bisa disamakan dengan himar, dengan hewan, atas dasar pertimbangan tadi di atas, maka tentunya boleh juga menyamakan antara himar dengan benda mati, al-jamad, terkait dengan al-hayat, masalah hidup, terkait dengan hidup. Sisi persamaannya dalam hal ini boleh mengatakan bahwa benda mati juga hidup seperti himar. Nah, wa yuqalu, dan dikatakanlah pada saat itu, kalau memang boleh disamakan, la farqa, tidak ada perbedaannya, artinya sama-sama ada hayat. Hayat dalam artian di sini adanya tuntutan-tuntutan daripada hayat tersebut. Misalnya apa? Ya, pergerakan. Ya, pergerakan itu terlahir dari sesuatu yang hidup, kan, kurang lebih seperti. Artinya benda mati bisa juga dong disamakan dengan himar. Andai kata memang bisa seperti itu, maka kita akan mengatakan tidak ada perbedaan. Illa, hanya saja annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu fil himari, dia menciptakan pada himar itu harokatim maksusatan, pergerakan-pergerakan tertentu, duduk, berdiri, berjalan, makan, minum, dan seterusnya. Itu harokatu maksusah. Misalnya bihukmi ijra'il adati, sesuai dengan hukum adat, sesuai dengan hukum kebiasaan yang kita lihat pada himar itu aktivitasnya. Nah, ya, akan tidak ada perbedaan antara himar dan benda mati, antara hewan dan benda mati, bahasa umumnya seperti itu, ya, terkait dengan masalah hidupnya. Cuma ada sedikit perbedaan, kata beliau, kalau himar atau hewan itu dia ada pergerakan lebih yang tidak ada pada al-jamad itu. Oke, fa innahu, nah sesungguhnya, lau quddiral himaru, andai kata ditakdirkan, andai kata dianggaplah himar itu adalah jamadan, benda mati, misalnya mayitan yang mati, himar itu kita anggap dia adalah benda mati, taruhlah seperti itu, la wajabal qaulu, niscaya akan wajiblah mengatakan, artinya sudah pasti kita akan berkesimpulan bi anna kulla harokatim, bahwasanya setiap pergerakan tusyahadu minhu, yang disaksikan dari himar tersebut, misalnya dia duduk, berjalan, dan seterusnya, Allah subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala qadirun itu mampu ala khalqiha, dalam menciptakan pergerakan tersebut, bihi, pada himar tersebut, ala tartibil musyahadi, sesuai tartib yang dilihat. Artinya seperti kebiasaan himar itu, aktivitas yang kita lihat pada dia, berjalan, duduk, makan, minum, dan seterusnya. Nah, di sini beliau menegaskan persamaannya. Jadi kata beliau di sini, andai himar itu kita kategorikan sebagai benda mati, misalnya sesuatu yang tidak ada kehidupan di situ. Nah, kira-kira, bahasa mafhumnya, kira-kira kalau ternyata himar itu yang tadinya ini mati, benda mati, bergerak, misalnya dia berjalan, makan, dan seterusnya, apakah, bahasa mafhumnya, apakah Allah itu mampu memperlakukan dia seperti itu?
makan, minum, berjalan, duduk dan seterusnya. Nah, tentunya Allah mampu, qadirun. Nah, kalau Allah mampu memperlakukan himar yang tadinya mati kemudian tiba-tiba berjalan seperti itu misalnya, maka tentunya benda mati juga Allah itu bisa memperlakukan dia seperti itu. Tiba-tiba berbicara, tiba-tiba berjalan misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk taswiyahnya, bentuk persamaannya antara himar dan benda mati tersebut. Nah, dalam hal ini dia bisa disamakan dari sisi al-hayat, itu yang dimaksud oleh beliau. Tetapi kan tetap kesimpulannya tidak bisa disamakan, tetap ada perbedaan lebih yang ada pada himar tersebut. Sebagaimana manusia tidak bisa disamakan dengan hewan karena dia ada nilai atau ilmu pengetahuan yang lebih yang tidak ada pada himar tersebut. Wa kama wajib ayyuqala. Nah, sebagaimana wajib untuk dikatakan lam yakun mufaraqatuhu lil jamadi fil harakati. Nah, tidak ada perbedaan himar tersebut dengan benda mati fil harakati terkait dengan pergerakan tadi, karena Allah sama-sama mampu untuk menciptakan itu, illa melainkan bi gorizatin dengan satu gorizah ikhtassat bihi yang terkhusus himar tersebut bihi dengan gorizah tersebut yang tidak ada pada jamat itu, ubira yang kemudian dibahasakan anha terkait dengan gorizah tersebut bil hayati dengan istilah kehidupan. Fakadha, maka demikian pula mufaraqatul insani, perbedaan manusia lil bahimati dengan hewan bi idrakil ulumin nazariyati dalam hal menjangkau ilmu pengetahuan nazari, bi gorizatin dengan satu gorizah yu'abbaru anha yang dibahasakan dengannya dengan istilah al-akal. Nah, jadi sama kasusnya seperti itu. Sebagaimana himar itu punya potensi hidup yang kemudian karena hidup tersebut itu sehingga dia ada pergerakan-pergerakan yang lebih berbanding benda mati, begitu juga manusia ada potensi di diri dia, ada insting di diri dia yang dengan insting itu dia bisa mencerna ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari. Artinya dalam pembahasan ini Al-Imam Al-Ghazali walau jaza ayusawa sampai ke bawah ini ingin membela pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa akal itu adalah goriza, ya, akal itu adalah insting, kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang, suatu perangkat, ya, kurang lebih seperti itu. Dengan perangkat itu atau bahasa saya tadi dengan potensi itu kemudian dia bisa mencerna ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari. Nah, itu saja sebenarnya yang mau ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam pengandaian beliau dari atas sampai ke bawah di sini. Dalam hal ini juga ya kita sudah bisa tebak bahwa beliau sebenarnya ingin menyindir, ya, pendapat yang mengatakan bahwa akal itu bukan goriza, kurang lebih seperti itu. Akal itu adalah ilmu daruri sebagaimana yang disebutkan tadi di atas. Khair. Wahwa, dan dia akal ini kalmirati seperti cermin allati tufariqu ghairaha yang berbeda dengan yang selainnya minal ajsami daripada ya jisim-jisim atau benda-benda yang lain fi hikayati suwari dalam menggambarkan bentuk, dalam memantulkan bentuk di badan dia, wal alwani dan juga warna, bisifatin dengan satu sifat yang ada pada cermin tersebut, ikhtassat biha yang terkhusus biha pada cermin itu saja, wahia as-saqalatu yaitu as-saqala, kebeningan, kemurnian, kelicinan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang membuat kemudian cermin itu berbeda dengan kayu, berbeda dengan tembok misalnya dan seterusnya. Apa perbedaannya? Dia punya sifat saqalah, yang dengan sifat saqalah itu kemudian dia bisa memantulkan bentuk atau gambar atau warna apa yang ada di hadapannya. Nah, akal juga seperti itu, ya. Dia adalah satu sifat yang tertentu pada manusia yang dengannya kemudian manusia itu bisa mencerna ilmu nazari. Oke. Wa kadzalika al-ainu, demikian juga misalnya ainu, mata, tufariqul jabhah. Nah, mata ini berbeda dengan jidat kata beliau di sini. Bihayatin terkait dengan suatu keadaan, wasifatin dan juga sifat-sifat, biha dengannya, dengan hayat dan sifat tersebut, ista'addat maka ain itu bersiap lirru'yati untuk melihat. Sama juga kasusnya antara mata dengan jidat ini. Ada perbedaan. Jidat ini dia tidak ada potensi, yang dengan potensi itu kemudian bisa melihat. Tetapi di mata itu ada hayat dan sifat tersebut atau potensi itu, atau bahasa di atas tadi semacam gorizah itu. Nah, panisbatu hadhil gorizati, nah, ilal ulumi, nah, hubungan gorizah ini
ya, kepada ilmu pengetahuan nazari kanisbatil aini, sama dengan hubungan mata ila ru'yati, kepada penglihatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi gorizah yang ada di dalam diri manusia itu diibaratkan seperti mata, dan olahan daripada gorizah itu dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan, itu seperti penglihatan bagi mata itu. Wa nisbatul Qur'ani wa syar'i ila hadhil gorizati fi siyaqiha ila inkishafil ulumi. Nah, nisbat Al-Quran dan syariat, ya, hubungan Al-Quran dan syariat kepada gorizah ini, fi siyaqiha ila inkishafi, dalam siyaqiha pemaparannya untuk menyingkap ilmu-ilmu pengetahuannya Al-Quran tersebut, itu kanisbati nuris syamsi ilal basar, sama atau seperti hubungan nuris syamsi, cahaya matahari, ilal basari, kepada al-basari, ya, kepada penglihatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nuris syamsi, cahaya matahari itu, itulah gorizahnya. Dan penglihatan, ya, kita melihat sesuatu, ya, nyata di hadapan kita karena terkena sinar matahari misalnya. Nah, sesuatu yang kita lihat itu, yang nyata di hadapan kita itu, diumpamakan seperti, ya, tersingkapnya pemahaman kita terkait dengan Al-Quran itu. Gorizahnya adalah nur itu, kemudian inkishafnya Al-Quran dan Asy-Syar'u itu adalah al-basarnya itu. Fahakada, ya, seperti itulah yang bagi sepatutnya antufhama hadhil gorizah, untuk dipahami gorizah ini, gorizah yang dimaksud dalam definisi akal ini. Nah, seperti itu cara memahaminya. Jadi secara kesimpulan atau secara inti bahwa, ya, secara inti bahwa, ya, akal itu adalah gorizah, potensi yang ada pada diri manusia, itu saja intinya sebenarnya dari takrif yang pertama terkait dengan akal ini. Khair, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hada billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.